Hari ini aku akan tunjukkan cara pakai alat AI Canva agar desain lebih cepat lewat langkah-langkah sederhana. Nama aku Ashley. Jika desain terasa sulit atau kamu menunda postingan dan email karena kurang waktu untuk mendesain, tutorial ini untuk kamu. Mari lihat cara beralih dari layar kosong ke desain jadi dalam hitungan menit. Aku pandu fungsi AI Canva dan kapan menggunakannya, langkah demi langkah. Akhirnya, kamu akan paham cara mengolah ide jadi postingan sosial, header email, bahkan sekumpulan slide sekaligus. Jadi, pertama-tama, apa sih itu AI Canva? Fitur AI Canva ada di bawah alat yang akan kamu lihat bernama Magic Design, Magic Write, Magic Edit, Magic Erase, Magic Expand, Background Remover, dan banyak lagi. Masing-masing mengatasi hambatan yang berbeda. Magic Design memberi kamu tata letak lengkap dari perintah atau dari aset yang sudah kamu miliki. Magic Write bantu susun tajuk, takarir, dan paragraf pendek sesuai gaya brand. Magic Edit bisa tukar objek foto, sementara Magic Erase menghapus objek tak diinginkan. Dan kita akan membahas sisanya saat kita mendalami videonya. Salah satu favorit pribadi aku yang selalu aku gunakan adalah Background Remover, dan ini memotong subjek dari latar belakang hanya dengan satu klik. Kapan harus menggunakan AI dan kapan tidak? Dapatkan kecepatan maksimal dengan meminta AI membuat draft dan tugas berat, lalu edit cepat sesuai keinginan. Gunakan Magic Design untuk cegah halaman kosong dan dapatkan opsi tata letak mantap. Gunakan Magic Write untuk cari ide tajuk saat buntu. Pakai Magic Edit, Magic Erase, dan Background Remover untuk perbaiki gambar agar sempurna. Kamu bisa kendalikan brand kamu lewat pilihan warna, font, dan gaya foto. Jika hasilnya terasa umum, beri perintah yang lebih jelas lalu sesuaikan manual. AI membantu kamu mulai dan selesai lebih cepat, namun tidak menggantikan penilaian kamu. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah menggunakan AI-nya. Kalau belum daftar Canva, ada link eksklusif di bawah untuk mulai secara gratis. Begitu klik link itu dan buat akun, aku punya banyak hal di sini. Aku udah pakai Canva bertahun-tahun. Pertama, kita akan mengatur kit brand kamu supaya Canva tahu warna, logo, dan font kamu. Kamu dapat memuat warna primer serta sekunder, mengunggah logo, dan memilih dua font yang akan kamu gunakan. Luangin waktu sejenak yang berguna. Terus, karena Magic Design dan alat gaya otomatis, pakai gaya brand kamu. Jika belum punya brand tetap, pilih paduan warna dan font simple selama sebulan. Konsistensi terlihat profesional, meskipun brand kamu masih berkembang. Aku ingin kasih tahu juga kalau ada paket gratis, namun kamu memerlukan Canva Pro untuk akses kit brand. Itulah alasan aku sangat menyukai dan menggunakan Pro sekarang. Banyak interaksi berbeda karena udah lama aku pakai. Tapi agar tetap sederhana, aku membuat yang satu ini. Jadi kita udah punya font judul serta font untuk subjudul kita. Kita hanya akan memakai dua ini dan aku baru punya dua warna sekarang. Ini simple, tapi aku ingin kasih contoh. Untuk membuat kit brand baru, cukup klik tambah baru. Kamu bisa menamainya, dan setelah masuk, kamu bisa tambah warna di sini. Kamu bisa menambahkan logo kamu tepat di sini. Tentu saja, kamu bisa membuat logo di Canva. Kamu bisa menggunakan beragam font di sini. Tapi aku saranin tetap simple. Bisa menambahkan foto, grafis, dan chart apapun, icon, apapun itu. Jadi, ini sangat membantu. Sebagai contoh, aku ingin menunjukkan di mana letak brand kitnya. Tapi dengan kit brand, kerennya adalah jika kamu masuk ke gaya, itu akan muncul di sini. Jadi, jika kita ingin mengubahnya ke ini, kita sangat bisa. Lalu, kita bisa ganti ke palet warna ini, ganti font brand dengan sangat-sangat mudah. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat postingan sosial dengan AI. Kita akan klik buat dari sini, kita akan buat postingan Instagram saja. Lalu, yang akan kita lakukan di sini adalah memakai 4 kata lebih untuk deskripsi keinginan kita. Jadi, mungkin merekrut asisten virtual untuk bisnis pelatihan? Oke, kita ketik aja itu dan biarkan ia membuat desainnya. Nah, jadi begini, kalau kita perhatiin lagi, ini memang terasa kurang begitu cocok. Jadi, mungkin kita coba aja pilihan gaya hitam putih yang minimalis. Oke, jauh lebih baik. Jadi, sekarang kita bisa terapkan template ini di sini. Lihat, kita tidak melakukan apapun selain mengetik kata-kata itu, dan ia membuatkan ini. Lalu, jika kita ingin menambahkan brand kita, karena ini titik awal kan, kita bisa ke gaya dan ganti palet warna ke hitam putih. Lalu, kita bisa dengan mudah mengganti
fontnya. Misalnya, kita ingin menambahkan diri di sini. Untuk menghapus latar belakang, cukup klik hapus latar belakang. Ini akan menghapus latar belakang dalam sekejap. Aku sering pakai ini, terutama saat membuat klumit dan lainnya. Juga jika kamu perlu menghapus atau memulihkan. Jadi, jika ada sedikit kesalahan atau ingin merapikan sesuatu, kamu bisa menghapus atau menambah apapun yang diperlukan. Jadi, hal lain yang bisa dilakukan pada gambar di sini adalah penghapus ajaib. Jadi, jika ada sesuatu di sini yang tidak kamu sukai, kamu bisa klik hapus dan itu akan langsung menghapusnya kan? Kamu harus selalu memastikan bahwa kamu melakukannya dengan detail kan? Ini misalnya terlihat jauh lebih baik dengan jam di sana. Tapi, jika ada yang mengganggu, mungkin di gambar kamu sendiri. Seperti mungkin kita ingin hapus tangan aku di sini. Jadi, hanya terlihat seperti mangkuknya. Coba itu agar bisa ke penghapus ajaib, tidak perlu melakukannya secara manual. Lihat, sangat mudah. Sekarang udah jadi. Mungkin kita mau geser latar belakang biar piringnya aja. Luar biasa. Mereka juga punya fitur Magic Expand. Kita langsung aja klik perluas. Ya ampun, itu bagus sekali. Jadi, sekarang kita punya semangkuk penuh. Tidak terpotong lagi kan? Hal lain yang bisa kita lakukan dengan AI adalah membuat teks. Jadi, jika kita klik Magic Write, kita tulis aja, mencari asisten virtual. Aku seorang pelatih yang mencari asisten virtual. Aku perlu membuat unggahan tentang itu untuk dibagikan di media sosial. Wah, masukkan, beres. Jadi sekali lagi, jelas semakin banyak arahan yang diberikan, hasilnya akan semakin baik. Tapi alat ini menulisnya dengan sangat cepat untuk kita. Jadi kita udah mencoba penghapus latar belakang, penghapus ajaib, kita juga punya Magic Wrap. Jadi jika ingin memilih ini, kita ambil saja. Sekarang kita benar-benar bisa memindahkannya kemana saja. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita coba klik tombol edit sekali lagi ya. Sekarang kita sudah memiliki fitur pembuat latar belakang. Jadi mari kita tulis latar belakang kantor yang terlihat sangat berkelas dengan banyak tanaman hijau di dalamnya. Kita bisa mengubah latar belakang gambar ini. Wah, tanamannya banyak sekali. Mungkin kita akan ubah latar belakang kantor aku, kita ke pembuat latar belakang. Mari kita pilih, beri aku inspirasi. Oh ya, latar belakang putih mulus di atas permukaan reflektif yang halus. Mari kita lihat hasilnya. Wah, mari kita duplikat aja dan lihat apa lagi yang muncul. Katakanlah, aku sedang duduk di kedai kopi. Wah, lihat betapa cepatnya itu. Hanya butuh 5 detik dan kita udah mengubah latar belakangnya sepenuhnya. Kamu tahu cara menghapus latar belakang, mengubahnya total, kamu tahu cara menulis. Ada banyak cara pakai AI buat tingkatkan kreasi kamu. Jangan cuma mengandalkannya untuk semua hal. Tapi ini bisa jadi titik awal bagus dan edit apapun jika perlu. Satu lagi yang ingin aku tunjukkan adalah mengubah ukuran. Jadi ini sangat hebat dan sangat membantu. Ubah ukuran ke header email. Kita juga bisa memilih mungkin hanya halaman 1. Kita akan salin dan ubah ukuran, lalu buka. Jadi jelas kamu harus menyesuaikannya kan? Tapi sekali lagi, ini lebih mudah daripada menyalin dan memulai proyek baru. Lalu memilih header email dan harus menyalin serta menempel semuanya. Sekali lagi, AI hanya meningkatkan pengalaman kamu, bukan melakukan segalanya untuk kamu. Lalu kamu bisa, tentu saja, kita pilih deh, kita ingin mengubah ini ke presentasi deck. Kita ubah saja ukuran desain ini dan tata letaknya berubah menjadi presentasi. Dan dengan ini, kamu bisa pakai Magic Write untuk membantu menyusun draft semua slide dan merapikannya, tentu saja. Lalu segera setelah selesai, kamu bisa mengekspor apapun itu, postingan Instagram, header email, apapun itu. Aku tahu itu banyak hal kecil, tapi sekali lagi, AI ada untuk membantu meningkatkan proses kamu, bukan melakukan semuanya dari nol kan? Aku ingin membahas beberapa tips cepat yang akan membuat hasil AI lebih baik. Hasil lebih maksimal jika perintah singkat dan spesifik. Beritahu Magic Design format, audiens, suasana, pesan utama, serta pilihan foto atau grafis. Kamu dapat meminta Magic Write untuk opsi singkat daripada paragraf lengkap, lalu memangkasnya sendiri. Gunakan brand kit setiap saat agar hasilnya konsisten bagi perusahaan. Jika desain terlalu rame, kurangi elemen bukan menambahnya. Jika gambar kurang pas, hapus latar atau ganti subjeknya dengan yang lebih simpel. Saran aku, simpan beberapa desain jadi untuk template. Jadi, kamu tak perlu mulai dari awal lagi setiap saat. Beberapa kesalahan umum dan solusinya. Jangan biarin AI menulis dengan gaya yang bukan kamu. Selalu edit teksnya agar lebih natural. Hindari juga terlalu banyak gaya dalam satu desain. Tetap aja pada 1 hingga 2 font dan sekumpulan kecil warna. Pilih satu fokus
fokus dan bangun di sekitarnya. Hindari gambar AI untuk hal yang presisi seperti warna produk atau klaim yang diatur. Gunakan foto asli agar akurat dan AI untuk layout dan background. Cek plus minus Canva AI. Unggul di kecepatan, konsistensi, dan minim stres. AI mencegah halaman kosong. Terapkan gaya brand kamu dengan cepat. Ada tata letak siap pakai untuk membantu kamu mengejar tenggat waktu. Ini terintegrasi langsung di ruang desain, jadi tidak perlu alat tambahan lagi. Namun, hasilnya bisa terlihat sangat umum jika langsung tanpa pengeditan. Teks pasti bisa terdengar kaku jika kamu tidak menulisnya kembali. Pakai gaya kamu sendiri, dan edit gambar rumit tak selalu setara hasil retus profesional. Kamu akan dapat hasil terbaik saat kamu perlakukan AI sebagai asisten cerdas, tapi tetap memegang kendali. Terakhir, mari lihat berbagai paket dan harga. Seperti aku katakan, ada paket gratis, tapi tanpa fitur ajaib yang kita bahas. Aku pakai paket Pro sekarang. Sebagai solopreneur, kamu punya segalanya. Dapatkan template tanpa batas. Kamu mendapatkan 1000 brand kit, dapat semua fitur AI dan 1 terabyte penyimpanan. Aku pakai paket gratis sebentar, tapi memori langsung penuh. Aku juga butuh fitur seperti penghapus latar belakang dan template yang ditingkatkan. Ada juga Canva Teams, seharga $100 setahun per orang. Ini membantu kamu mengembangkan brand dan memusatkan aset. Pastikan konsistensi brand lewat persetujuan. Dapatkan laporan tim, wawasan, serta lainnya. Dan kemudian ada paket Canva Enterprise yang mengharuskan kamu menghubungi mereka langsung. Kamu bisa hubungi tim sales di sini. Apa Canva AI tepat untuk kamu? Jika ingin gerak cepat tanpa rekrut desainer tetap, fitur AI Canva ini fitur hebat. Ini bantu susun, desain, dan pakai ulang konten sesuai brand. Untuk retouching foto, ilustrasi vektor, atau animasi berat, kamu tetap butuh software pro. Namun, untuk aset marketing sehari-hari, Canva AI akan mencakup sebagian besar kebutuhan kamu. Bukan untuk menggantikan selera, tapi untuk membuang bagian lambat supaya bisa lebih sering posting tanpa stres. Aku tahu, sangat mudah menunda marketing. Saat desain terasa berat, kamu tak butuh alat sempurna untuk tampil, tapi sistem sederhana yang mengubah ide jadi visual jelas. Canva AI memberikan sistem itu, selera kamu memberinya kepribadian. Mau mulai pakai Canva dan coba alat ajaibnya? Kamu bisa dapat uji coba gratis 30 hari lewat link kami di deskripsi bawah. Silahkan coba berbagai alat AI ini untuk melihat kecocokannya. Ini link afiliasi, kami mendapat komisi kecil tanpa biaya tambahan bagi kamu. Terima kasih banyak atas dukungan kamu jika menggunakan link kami. Membantu kami untuk terus membuat tutorial gratis seperti ini. Startup Wise membantu pengusaha dan bisnis kecil maju secara daring dengan langkah dan alat praktis. Like dan subscribe channel ini, serta komen di bawah. Tulis pendapat kamu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.